Saat aku sudah pulas, tetapi tiba-tiba aku terbangun karena merasa ada sesuatu yang menimpa. Dalam keadaan remang-remang, aku baru sadar kalau itu Randy. Kami bekerja dengan sedemikian rupa, hingga nafasku agak berat, dan dengan keringat yang membasahi. Kisah ini mengisahkan tentang seorang ibu mertua yang tak sengaja terjebak dalam situasi dan kondisi yang sungguh sangat menyalahi norma kehidupan dengan menantunya sendiri. Semuanya terjadi akibat hal yang sangat sepele, yaitu karena menantunya salah masuk kamar saat listrik sedang padam. Perkenalkan, aku dipanggil Bu Sari, dan usiaku saat ini 47 tahun. Aku berasal dari sebuah kota kecil di daerah Cianjur. Sekarang, aku sudah berstatus sebagai seorang janda, dan tinggal bersama anakku. Aku akan membagikan sebuah cerita yang menurutku sangat menarik untuk kuceritakan, walaupun tak boleh untuk ditiru dengan menantuku sendiri. Peristiwa itu terjadi pada beberapa tahun belakangan ini. Saat itu, suamiku tega meninggalkan kami demi seorang wanita berusia muda yang berusia 25 tahun. Setelah bercerai, aku harus bekerja keras untuk menafkahi anakku yang baru lulus SD dan akan masuk SMP. Beruntung, aku masih punya orang tua setelah bercerai dengan suamiku. Aku dan anakku pun kembali ke rumah orang tua. Untuk menyambung hidup, aku berjualan jajanan di kantin SD dekat rumah orang tuaku. Dan dari penghasilan itu, aku bisa menghidupi keluarga dan membiayai sekolah anakku hingga lulus SMK, dan akhirnya ia menikah di usia muda. Anakku menikah dengan Randy, yang berumur sekitar 26 tahun. Sebulan setelah menikah, anakku dan Randy pindah ke kontrakan yang dekat dengan tempat kerja menantuku itu. Setelah mereka pindah, rumah kami terasa sepi. Aku tinggal hanya bersama ibuku yang sudah tua. Namun, aku sering mengunjungi rumah kontrakan anakku jika aku merasa rindu. Suatu hari, aku berkunjung ke rumah anakku tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Sebelum berangkat, aku menitipkan ibu ke rumah adikku yang tidak jauh dari rumah kami. Ketika sampai di kontrakan, anakku membukakan pintu. "Oh ibu, kirain siapa? Kenapa nggak kabarin dulu bu?" ujar Tia anakku. Aku pun masuk ke kontrakannya. "Gak papalah, soalnya tadi dadakan juga berangkatnya," jawabku. "Ibu sudah makan apa belum? Aku beliin pecel ya bu," tanyanya. "Gak usah, tadi ibu sudah makan kok." "Oh ya, Randy kerja ya?" tanyaku. "Iya bu, Mas Randy kerja, lagi banyak kerjaan soalnya," jawabnya. "Oh gitu, pulangnya jam berapa emang?" tanyaku lagi. "Gak tentu juga bu," sahutnya. Kami pun mengobrol seperti biasa, sampai sekitar jam 8 malam. Saat itu, aku dan Tia anakku tengah menonton TV. "Kok Randy belum pulang?" tanyaku penasaran. "Itulah bu, Mas Randy nggak tentu pulangnya. Dia lagi sibuk banget, udah seminggu ini dia lembur terus," sahutnya. "Ini pintunya gak dikunci ya? Jadi nanti kalau Mas Randy pulang nggak perlu repot buka pintu lagi. Aku mau tidur duluan ya bu, soalnya tadi siang nggak tidur," ujar Tia. "Ya sudah, sana tidur, kamu juga lagi hamil, jadi nggak boleh kurang tidur atau begadang," jawabku. Aku pun melanjutkan menonton TV sendirian. Barulah sekitar jam setengah 11 malam, mataku mulai mengantuk, dan aku berniat untuk tidur. Namun tiba-tiba, listrik pun mati. Ya sudah, mau gimana lagi, aku pun beranjak ke kamar tidur. Saat aku sudah tertidur, tetapi tiba-tiba aku terbangun karena merasa ada sesuatu yang menimpa. Dalam keadaan remang-remang, aku baru sadar kalau itu Randy.
Aku pun pada awalnya kaget, tetapi mungkin Randy mengira aku ini Tia istrinya, karena rumah kontrakan anakku itu memang rumah kecil. Aku bingung harus teriak atau diam saja, karena kalau aku teriak, Tia pasti akan bangun, dan malah nanti jadi salah paham, dan urusannya akan jadi panjang. Tapi kalau aku diam, aku berpikir, Randy kan menantuku, aku tak boleh seperti ini, pikirku. Saat itu, Randy memulai pekerjaannya tanpa tahu itu adalah aku. Aku pun mencoba berkata, "Ini Ibu Ren," ucapku. Randy pun langsung terkejut mendengarku. "Maaf Bu, saya pikir Tia," ucapnya dengan canggung dan terkejut. "Gak apa-apa kok, ya sudah. Suaramu pelanin saja, nanti Tia bangun," ujarku. "Maaf Bu, saya benar-benar nggak tahu kalau Ibu di sini," ucapnya. Dia pun menyalakan lampu HP-nya, karena listrik masih padam. Aku menjawab, "Ya sudah, enggak apa, Ibu juga nggak masalah kok, hitung-hitung kamu bantuin Ibu," ucapku. "Maksud Ibu gimana?" tanyanya dengan wajah bingung. "Ya sudah, pokoknya lanjutin aja pekerjaanmu tadi, sudah tanggung soalnya," ujarku. "Ibu serius?" tanyanya. "Iya, Ibu serius, Ibu pun suka dengan pekerjaan kamu, lagian sudah tanggung juga kan," jawabku. Ia pun langsung mematikan senter HP-nya tersebut dan melanjutkan pekerjaannya. Saat dia ingin lanjut bekerja, aku berkata padanya, agar bekerja dengan pelan-pelan aja, agar nanti Tia, istrinya, gak bangun. Kami pun langsung bekerja sama dengan demikian rupa. Gak lama kemudian, listrik pun menyala lagi, dan kami menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kemudian ia pindah ke ruangan Tia istrinya. Keesokan paginya, saat aku sedang di dapur, Tia menemuiku dan bertanya, "Semalam Mas Randy pulang jam berapa Bu? Soalnya aku nggak kebangun, jadi nggak tahu," tanyanya. "Ibu juga nggak tahu, coba kamu tanya ke Randy," jawabku berbohong. Ia pun bertanya pada Randy yang sedang bersiap-siap kerja. "Oh, semalam Mas pulang jam 11, Mas lihat semua sudah tidur, jadi Mas gak bangunin kamu," ucapnya. "Ya sudah, Mas berangkat kerja dulu ya," ujar Randy lagi. Lalu ia pun berangkat kerja. Setelah semua beres, aku gak ada kegiatan lain. Dan aku pun menonton TV, sambil tersenyum sendiri mengingat kejadian semalam. Rasanya sungguh sangat berbeda, karena setelah sekian lama aku menjadi janda, akhirnya aku bisa merasakan kembali kebahagiaan yang sudah lama tak kurasakan. Singkat cerita, sore harinya, sekitar jam 5, Wawan kembali ke rumah dari kantornya. Saat itu aku lagi duduk di depan rumah. "Tumben pulangnya cepat," ujarku. "Hari ini nggak ada lembur Bu, besok baru lembur," jawab Randy. Tidak lama kemudian, Tia pun terlihat. "Mas, martabak pesananku ada kan?" tanya Tia. "Oh iya, tuh martabaknya," sahutnya. Tia pun mengambil martabak yang ia pesan dan langsung masuk ke dalam rumah. Setelah Tia masuk ke dalam, aku berkata kepada Randy, "Ren, Ibu boleh minta lagi kan yang pekerjaan semalam?" tanyaku. "Serius Bu, besok aja ya, saya juga suka kok rasa kue terang bulan Ibu," jawabnya penuh semangat. "Ya sudah, sana mandi dulu," sahutku. Setelah itu, Tia keluar membawa martabak tadi. "Ayo Bu, ini dimakan martabaknya, enak loh Bu," tawar Tia. "Oh iya," jawabku. Aku dan Tia pun makan martabak bersama. Saat kami sedang makan, datang seorang ibu-ibu tetangga Tia. "Mbak Tia, hari ini arisan ya di rumah Bu Cici," ucapnya. "Oh iya,
Aku lupa kalau ada arisan hari ini, jawab Tia. Ya sudah Mbak, nanti acaranya abis maghrib ya, ucap Bu Cici. Iya Bu, makasih, nanti kita berangkat bareng saja ya, ucap Tia. Singkat cerita, Sari pun pergi ke acara arisan tersebut. Saat itu aku duduk di kursi depan TV. Tiba-tiba Randy menemuiku dengan berkata, "Bu, gimana ini? Mumpung Tia lagi arisan nih," ucap Randy. Kamu ini pengertian banget ya," sahutku. "Ya sudah, sekarang aja Bu, nanti keburu Tia pulang," ucap Randy dengan nada gembira. Dan tak butuh banyak basa-basi, ia pun memulai pekerjaannya itu denganku, tepat di sofa depan TV. Kami bekerja dengan sedemikian rupa, hingga nafasku berhembus dengan cepat, dan dengan keringat yang membasahi. Singkat cerita, kami pun selesai dengan pekerjaan kami yang sangat luar biasa itu. Setelah itu, Randy duduk di kursi depan rumah sambil ngopi. Aku membereskan ruang depan yang tadi kami pakai. "Makasih ya Ren, besok Minggu Ibu pulang. Kalau bisa, sebelum Ibu pulang, Ibu boleh minta pekerjaannya lagi kan?" tanyaku. "Iya Bu, tenang aja," sahutnya. Sekitar jam setengah 9 malam, Tia pulang dari arisan. Dia terlihat senang sekali karena mendapat arisan uang yang bisa dipakai untuk menambah biaya persalinannya nanti. Di hari Minggu, aku pulang ke rumahku. Namun, sebelum pulang, aku sempat meminta pekerjaan tersebut lagi dengannya. Singkat cerita, Tia pun melahirkan anak pertamanya. Aku pun kembali ke rumahnya untuk membantunya. Selama aku di sana, aku memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan Randy, termasuk dengan pekerjaan tersebut. Aku tahu, ini pasti akan melukai hati anakku jika ia mengetahuinya, namun, aku juga sudah terlanjur masuk dalam jurang yang dalam.